Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Nurhalifah dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungal zoonosis dan juga rickettsia zoonosis. Untuk contoh penyakit dari fungal zoonosis, saya mengambil contoh penyakit kurap atau yang dikenal dengan ringworm. Untuk definisinya, ringworm atau penyakit kurap adalah infeksi kulit umum yang disebabkan oleh jamur. Kenapa disebut ringworm? Karena penyakit ini tuh menyebabkan ruam berbentuk bundar seperti cincin, yang biasanya berwarna merah dan gatal. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang menginfeksi kulit manusia akibat penggunaan barang-barang pribadi yang digunakan secara bersamaan seperti pakaian, handuk, dan juga tempat tidur. Kurap ini memiliki istilah medis sebagai tinea atau dermatofitosis. Kemudian untuk nama-nama lain kurap ini didasarkan pada lokasinya pada tubuh. Misalnya saja pada daerah kulit kepala, penyakit kurap disebut sebagai tinea capitis. Ini ya beberapa contoh nama-nama penyakit kurap berdasarkan lokasinya pada tubuh. Pada selangkangan disebut sebagai tinea cruris. Kemudian pada kulit kepala disebut sebagai tinea capitis, dan pada bagian tubuh lain seperti pada lengan atau kaki disebut dengan tinea corporis. Kemudian untuk sumber infeksi dan transmisi dari penyakit ini melalui 3 cara. Yang pertama dari seseorang yang menderita kurap. Ini biasanya diakibatkan karena penggunaan barang-barang pribadi secara bersamaan, misalnya handuk, pakaian, sisir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dari hewan yang memiliki kurap. Hal ini biasanya karena si penderita ini sering melakukan kontak langsung dengan hewan-hewan yang dapat menyebarkan infeksi penyakit ini. Contohnya kucing, anjing, kemudian sapi, kambing, babi, dan kuda. Kemudian yang terakhir melalui lingkungan. Jamur yang menyebabkan kurap dapat hidup di permukaan, terutama di daerah lembab seperti ruang ganti dan kamar mandi umum. Karena alasan itu sebaiknya jangan berjalan tanpa alas kaki di tempat-tempat ini. Kemudian untuk faktor risikonya, ini yang pertama ada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian orang yang sering orang yang sering melakukan aktivitas olahraga, terutama pada atlet gulat. Kemudian orang yang memiliki keringat berlebih, dan juga orang yang sering melakukan kontak fisik dengan binatang. Kemudian untuk tanda klinisnya, penyakit kurap ini dapat mempengaruhi kulit hampir di semua bagian tubuh dan kuku. Tapi gejala yang umum ini termasuk kulit yang gatal, ruang berbentuk cincin sehingga disebut ringworm, kemudian kulit merah, berbisik, pecah-pecah, dan rambut rontok, khususnya pada kurap di bagian kulit kepala atau tinea capitis. Gejala ini biasanya muncul sekitar 4-14 hari setelah kulit bersentuhan dengan jamur yang menyebabkan kurap. Ini adalah tanda klinis atau manifestasi klinis dari penyakit kurap yang membentuk ruam berbentuk cincin. Kemudian untuk pengobatannya, ini dapat menggunakan obat-obatan tanpa resep atau over the counter. Tetapi bentuk kurap lainnya ini memerlukan pengobatan dengan obat anti jamur. Misalnya saja pada tinea pedis, ini bisa dilakukan dengan pengobatan agen anti jamur oral seperti terbinafin, itraconazole, kemudian fluconazole. Kemudian pada penyakit tinea capitis dengan pengobatan
obat anti jamur sistemik seperti glyceofulvin, terbinafin, itraconazole, fluconazole, dan juga sampo selenium sulfida dapat digunakan sebagai terapi tambahan. Kemudian untuk tinea corporis atau cruris dapat menggunakan terapi anti jamur sistemik. Pencegahannya ini bisa melakukan dengan cara menjaga kebersihan kulit dan menjaga kulit tetap kering atau menghindari dari daerah-daerah yang lembab ya, karena daerah yang lembab itu rawan untuk tempat berkembang biaknya jamur. Kemudian menggunakan alas kaki ketika berada di tempat umum, kemudian menggunting kuku secara teratur, membersihkan bagian rumah, terutama pada rumah-rumah yang memiliki hewan peliharaan itu pastinya harus lebih intens dalam proses pembersihannya. Bisa juga dengan menggunakan desinfektan atau dengan pemutih klorin, encer, benzalkonium klorida atau deterjen yang kuat. Kemudian jangan pernah mencampur produk pembersih, jangan pernah berbagi pemakaian barang pribadi seperti handuk, spray, dan pakaian. Kemudian pada atlet sebaiknya segeralah mandi setelah melakukan latihan atau pertandingan. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama ketika habis berkontak langsung dengan hewan peliharaan yang dapat menularkan infeksi ini, seperti kucing dan anjing. Kemudian jangan menangani hewan dengan kurap jika sistem kekebalan tubuh kita itu lemah, terutama pada penderita-penderita yang mengalami HIV. Itu kan mesti sistem kekebalan tubuhnya lemah kan, jadi sebaiknya jangan kontak dengan binatang yang dapat menyebabkan infeksi ini. Kemudian untuk contoh penyakit rickettsial zoonosis, saya mengambil contoh penyakit Rocky Mountain Spot Fever atau yang dikenal dengan RMSF. Untuk pengertiannya, Rocky Mountain Spot Fever adalah demam beruang Gunung Rocky. Adalah penyakit akut yang disebabkan oleh serangga Rickettsia rickettsii. Serangga ini umumnya tinggal di daerah perhutanan atau semak-semak, terutama di daerah berumput rendah dan rumput-rumput yang tinggi. Penyakit ini paling sering terjadi dalam cuaca hangat seperti musim semi dan musim panas. Kemudian etiologinya, penyakit ini tuh disebabkan dari gigitan kutu yang terinfeksi. Kutu yang membawa bakteri Rickettsia rickettsii ini biasanya berasal dari kutu anjing Amerika atau Dermacentor variabilis di Amerika Serikat bagian barat. Kemudian Dermacentor andersoni biasanya membawa bakteri dan parasit pada anjing dan tikus. Penyakit RMSF ini tidak menyebar antar individu, melainkan harus ada faktornya. Kemudian epidemiologinya ini, penyakit RMSF ini dapat mematikan jika tidak diobati. Kasus RMSF ini terjadi di seluruh Amerika Serikat, tetapi paling sering dilaporkan dari North Carolina, Tennessee, Missouri, Arkansas, dan Oklahoma. Kemudian untuk patofisiologinya ini sendiri, si Rickettsia rickettsii ini adalah patogen intraseluler obligat yang terutama menginfeksi sel-sel endotel vaskular dan lebih jarang yang mendasari sel-sel otot polos pembuluh darah kecil dan menengah. Kemudian infeksi dengan Rickettsia rickettsii ini dapat menyebabkan vaskulitis sistemik yang bermanifestasi secara eksternal sebagai lesi kulit peteki yang khas. Jika penyakit berlanjut tanpa pengobatan, ini dapat mengakibatkan kerusakan organ akhir yang terkait dengan morbiditas dan kematian yang parah.
Untuk faktor risikonya ada musim panas, kemudian hidup di wilayah pegunungan berbatu, kemudian sering bepergian dan tinggal di hutan atau kebun dan sering bersentuhan dengan anjing berbulu atau tupai. Ini adalah tanda klinisnya ya. Yang paling sering umum adalah ruam, mual, muntah, sakit perut, nyeri otot, kurang nafsu makan, seperti pada gambar. Ini adalah contoh ruam dari penyakit ini. Ruam adalah tanda umum pada orang yang sakit RMSF. Ruam biasanya berkembang 2-4 hari setelah demam dimulai. Tampilan ruam dapat sangat bervariasi selama perjalanan penyakit. Ini ketika sudah memasuki tahap lanjut dari yang sebelumnya ya. Kemudian yang ini tentunya yang lebih parah. Apabila penanganannya ini terlambat, dapat menyebabkan nekrosis kulit seperti pada gambar di sini, yang menyebabkan gangren yang mungkin sulit dibedakan secara klinis dari purpura fulminans yang terkait dengan meningokoksemia. Kemudian untuk pengobatannya bisa dengan memberikan antibiotik doxycycline untuk mencegah kematian dan keparahan penyakit, yang direkomendasikan untuk orang dewasa dan anak-anak dari segala usia. Kemudian untuk pencegahannya ini dapat melalui dengan menghindari gigitan kutu, tentunya melalui hewan peliharaan ya, karena sampai saat ini tuh belum ada vaksin untuk mencegah penyakit si Roxy Mountain Spot Fever ini. Bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan, personal hygiene, kemudian mengurangi kontak fisik dengan hewan peliharaan yang dapat memicu si penderita atau orang tersebut itu terkena atau kontak langsung dengan gigitan kutu yang ada di hewan, terutama pada anjing. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.